kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, Amar Zoni kembali menjadi sorotan netizen di tengah menjalani rehabilitasi di Lido, Jawa Barat. Nama Amar kini dikaitkan dengan isu perselingkuhan. Kabar ini mencuat lantaran Oklin Via, seorang selebgram, mengaku di hadapan Nikita Mirzani pernah mendapat direct message atau DM dari artis pria beristri berinisial AZ yang kini tengah dipenjara. Sontak saja pengakuan Oklin membuat Nikita dan netizen menduga-duga jika sosok AZ yang dimaksud adalah Amar Zoni. Kamu ini kan cantik ya parasnya ya, badannya juga bagus ya kan. Ada nggak artis yang terang biru yang sering DM kamu seorang laki-laki? Ada. Coba tulis dulu. Ciri-cirinya ya, inisial. Oke. Artis Centang biru. yang sudah centang biru yang DM kamu. Oke, pertama. Oke. Ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya. Baru masuk polisi. Baru masuk polisi. Narkoba? Ketangkap maksudnya. Iya, baru masuk polisi pokoknya. Lah yang punya istri dong. Yang punya istri dong. Aduh. Bu. Jakarta Selatan ditangkapnya. Wah, Bu. Jakarta Selatan. Dia bilang baru ditangkap. Wah. Siapa namanya? Saroni. Siapa namanya? Betul. Inisialnya aja ya. Gitu. Tuh. Betul. Gitu. Aduh, kan ciri-cirinya doang. Iya, ciri-ciri. Oke. Ciri-ciri. Badannya besar seperti Hulk. Iya, besar ya. Udah itu. Badannya besar. Oke. Mendapat DM dari sosok artis terkenal tentu saja membuat Oklin kaget. Lantas, apa isi pesan yang dikirimkan AZ untuk Oklin? Benarkah AZ mengajak Oklin untuk bertemu? Kira-kira bisa tahu nggak lebih spesifik lagi? Kira-kira apa yang dia DM? Pokoknya gitulah. Ya, gitulah. Gitu salah ngomong. Mesin ya. Ngajak ketemu. Ngajak ketemu. Iya, ngajak ketemu. Tapi kamu tahu laki-laki ini sudah mempunyai seorang istri? Pokoknya itu aja ciri-cirinya. Punya istri atau enggak itu, pokoknya itu aja. Ada siapa lagi selain ini? Oh ya, pemain sinetron ya kayaknya. Pemain sinetron. Di TV mana? RCTI. 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 Sinetron atau FTV? FTV ya masalah ya, FTV. FTV. Inisialnya? Aduh. Pokoknya Pemain FTV banyak, inisialnya juga pasti banyak yang sama. Depannya A. Depannya A. Ya, meski mendapat DM, namun Oklin seolah enggan merespon pesan tersebut lantaran dirinya sudah mengetahui sifat AZ. Kalau misalkan dari laki-laki dua orang ini ya, mereka itu kalau nge-DM kan ngajakin ketemuan dan lain-lain. Apakah kamu balas? Enggak sih, enggak direspon. Sama sekali kamu cuekin ini? Iya. Oh, kenapa kamu cuekin? Ya enggak lah. Udah tahu ya? Udah tahu. Oke lah. Jadi sorry ya kalian berdua ya. Tapi yang paling ini nomor satu ini ya. Kenapa memang Bu? Kenapa? Iya. Yang baru ketangkep soalnya kan punya pasangan sudah. Aduh. Pengakuan Oklin seolah membuat netizen makin meyakini jika rumah tangga Amar dengan Iris tengah bermasalah. Pasalnya, sejak Amar tertangkap dan menjalani rehabilitasi, Iris dikabarkan akan menggugat cerai Amar, apalagi Iris terlihat tak lagi menggunakan cincin kawin. Dan belum lama ini, Iris pun mencurahkan isi hatinya melalui akun Instagramnya dengan memposting salah satu Al-Quran surat Al-Isra ayat 25 yang berbunyi, Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Mungkinkah kali ini Iris akan benar-benar menggugat cerai Amar? Saya memohon izin juga untuk melanjutkan kehidupan saya ya, kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang ibu, ngurus anak-anak, dan juga sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya
kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini. Saya mohon doanya aja, semoga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, ya bisa melewati ujian ini. Di sisi lain, pernikahan aktor Yama Carlos dengan Arvita Dwi Putri yang sudah berjalan 7 tahun tengah di ujung tanduk. Arvita pun sudah melayangkan gugatan cerai terhadap Yama. Namun di balik kisruh perceraiannya, baik Yama dan Arvita terlibat saling sindir di media sosial. Baru-baru ini, Yama mengunggah sebuah video di akun Instagramnya yang diduga menyindir Arvita. Dalam video tersebut, Yama juga menulis perihal kemunafikan. Yama menyebut jika yang di luar bagus, tapi dalamnya jauh lebih buruk. Sebelumnya, Arvita sempat menyindir Yama perihal masalah hutang. Pak Yama Carlos, tolong dong dibayar hutang-hutangnya Anda. Ini punya hutang sampai ratusan juta loh sama saya. Harusnya dicicil tapi sudah ada setahun kali ya, Anda nggak ada bayar ke saya. Bahkan rumah yang masih Anda tempati sekarang, harusnya Anda juga bayar loh sesuai kesepakatan. Lupa apa gimana? Coba sekali-kali tentang dunia ekonomi keluarga juga dibahas, atau tentang nafkah khusus istri dibahas juga ya, Ma. Sekalian tentang pernikahan beda agama yuk di-up ke media biar kamu dapat banyak jobnya nanti. Hehehe. Lantas apa tanggapan Yama perihal sindiran sang istri? Ini pasti ada relate-nya sama pendapat seseorang ya. Ada pendapat yang biar banjir. Enggak, puji Tuhan ini udah ada. Sebelum kau yang buat masalah, ninggalin rumah, bawa anak, terus akhirnya saya sedikit demi sedikit, apa ini dibalik ini semua, akhirnya tahu. Tanya aja manajer saya, sekarang dia mau berbicara tentang aib. Siapa yang buat aib? Ayo, siapa yang buat aib? Dari awal, saya tahu nih, ntar nih ya, dia pasti akan mau bantah dengan Yama tuh punya utang, Yama tuh melambai. Terserah, substansinya bukan itu. Ya kalau saya sih, saya menghargai pendapat orang lain dan begitu juga sebaliknya. Orang lain juga harus bisa dapat menghargai opini dan pendapat saya. Ya, Yama memang mengaku jika rumah tangganya Arvita memang tengah dilanda prahara. Sang istri bahkan pergi meninggalkan rumah dengan membawa anaknya. Yama kala itu tak mengetahui jika Arvita meninggalkan rumah dan membawa anaknya lantaran dirinya sudah memiliki jadwal syuting film. Jadi ini kan urut-urutannya itu kan Garut yang terus saya manusia itu ninggalin rumah bawa anak saya kan. Habis Garut web series itu sudah dalam satu rangkaian jadwal. Jadi bukan gara-gara peristiwa ini terus muncul Falcon, muncul ini, enggak. Tanya aja, kontraknya kan ada. Saya beropini di media sosial saya itu berdasarkan data. Ya dulu Yama pernah bawa Marco pisahin dari saya 2 kali. Enggak perlu ditekanin, enggak perlu ditulis di surat gugatan. Itu udah saya bilang sendiri kok. Saya memang bawa Marco, mengamankan Marco. Akhirnya kata-kata mengamankan ini dia pinjem kan. Dia mau jual cerita itu, saya dulu pernah bawa, Marco nggak perlu jual, saya udah pernah bilang. Meski rumah tangganya tengah bermasalah, namun Yama berusaha tetap profesional lantaran dirinya kini tengah banjir job. Di sisi lain, Yama juga merasakan kesedihan dan kerinduan mendalam terhadap putranya yang kini tinggal bersama Arvita. Apalagi akhir bulan ini, Marco putranya akan berulang tahun. Lantas benarkah Yama telah menyiapkan kado untuk putranya? Saya udah menyiapkan rasa itu, Mbak. Meskipun ulang tahunnya ke-6 saya belum bisa meluk Marco, saya udah siapin itu. Meskipun buat saya akan sedih, akan sakit. Cuman saya udah persiapkan itu. Tapi nggak apa-apa. Mendingan saya sekarang minum jamu dulu, pahit, tapi ntar akan berbuah manis ke depan. Sekarang Marco posisinya di luar Pulau Jawa. Pokoknya gini, selama Marco masih dalam pantauan, saya masih bisa menahan rasa rindu saya. Hulak, Marco, tunggu Thor ya nak. Thor pasti jemput Marco kok, ya. Nggak ada orang yang satupun yang boleh menghalangi Thor untuk memeluk Marco.
Ya, kisru rumah tangga Yama dan Arvita memang bukan kali ini saja terjadi. Tahun 2019, Yama sempat menggugat cerai Arvita lantaran Yama menduga jika sang istri memiliki pria idaman lain. Namun lantaran masih cinta dan demi anak, Yama dan Arvita kembali memutuskan untuk bersatu. Lantas mungkinkah kali ini rumah tangga Yama dan Arvita bisa terselamatkan? Apa dia kan mau menjual cerita? Saya udah lama pengen cerai. Ya makanya ini supaya ini akhirnya saya pengen cerai. Dia kan mau membungkusnya kan kira-kira seperti ini. Dia pengen cerai, ya kan? Dia pengen cerai, tapi dia takut kalau minta cerai di depan saya, Marco saya ambil. Kenapa harus takut? Ada apa di balik takut itu? Dia kan diduga maunya prosesnya semuanya cepat. Saya patut menduga kau mau cepat-cepat ada agenda apa. Yang pasti saya tidak gerusak-gerusuk, ya kan? Saya tetap bermain cantik tapi di jalurnya. Kalau mau buktinya yang kuat dong. Wis, oke. Semua bukti kamu tuh nggak mempan buat aku di pengadilan. Wow, nggak mempan di pengadilan. Tanda tanya lagi. Tapi saya tetap yakin, ya. Ini kan saya kan di PN Tangerang. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu terkait PN Tangerang, ya, kalian orang-orang bersih, orang-orang jujur, orang-orang yang tegak lurus sama hukum. Saya yakin ketuk pintu hati nurani kalian, lihat secara objektif. Saya yakin kalian lebih tahu mana yang layak untuk dibela, mana yang layak untuk diberi pelajaran.